Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal baik. Masih diberi kesempatan Allah untuk menjauh atau menghindar dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Inilah kenikmatan yang besar. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Banyak orang yang mengatakan bahwa kesuksesan itu jika punya harta benda yang banyak, punya mobil mewah, punya gaji yang besar. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Bukan itu ukuran kesuksesan hidup ini. Ukuran sukses hidup itu jika di dunianya mengikuti seruan Allah. Karena dengan mengikuti seruan Allah itu, dia tidak hanya merasakan kebahagiaan di dunianya, tapi Allah lanjutkan dengan kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya. Jika mengikuti seruan Allah. Di dalam surat Yunus atau surat nomor 10 pada ayat 25 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru ila daris salam, menuju kampung keselamatan. Yang dimaksud adalah surga. Allah menyeru pada manusia untuk masuk surga. Allah menyeru atau mengajak manusia untuk berbuat baik. Jadi ukuran sukses itu adalah jika di dunianya perilakunya atau perbuatannya baik. Ukurannya bukan banyaknya harta. Sebab jika hartanya banyak tapi akhlaknya rusak, akhlaknya jelek, tidak taat pada Allah dan Rasul, dia hanya merasakan berapa tahun di dunia ini. Saya punya pengalaman jadi mudin. Insya Allah udah puluhan tahun saya jadi mudin. Orang yang meninggal, yang saya mandikan, yang saya kafani, yang saya sholati, dan yang saya kuburkan, itu usianya rata-rata sekitar 60 tahun. Yang kurang dari itu banyak sekali, yang lebih dari itu sedikit sekali. Sudah puluhan tahun saya merawat jenazah. Kalau kesuksesan diukur dengan banyaknya harta, dia merasakan nikmatnya berapa tahun. Kalau dia durhaka pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menderita selama-lamanya. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian pada Allah, dan taatlah kalian pada Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Artinya orang yang taat pada Allah dan Rasul, ya orang itu yang mendapat rahmatnya Allah. Orang yang dapat rahmatnya Allah itu selama di dunia dibimbing oleh Allah,
dan di akhiratnya dimasukkan dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Itulah orang yang sukses. Kenapa dikatakan sukses? Karena dia merasakan kebahagiaan, ketenangannya dunia sampai di akhiratnya. Kalau ukurannya harta yang banyak dan tidak taat pada Allah dan Rasul, kecelakaan besar, bukan sukses. Hindari berkata yang salah. Sukses itu jika taat pada Allah dan Rasulnya. Wa atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Jadi orang yang sukses itu orang yang dirahmati Allah. Cirinya apa di dunianya? Ketika dizalimi orang lain, dia memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ampunilah mereka dan mohonkan ampun mereka pada Allah atas salahnya. Jika ada yang berbuat jelek kepadanya, maka orang yang sukses itu dia bisa membalas kebaikan atas perbuatan jelek siapapun. Wa ahsin man asa'a ilaika. Dan berbuat baiklah pada orang yang berbuat jelek padamu. Itulah orang yang sukses. Jika dizalimi orang lain memaafkan, jika ada orang lain yang berperilaku jelek padanya, dia membalas dengan kebaikan. Jika ada orang yang menggoda, memfitnah, mencaci maki, dia tetap menahan marahnya dan maafkan salahnya. Itulah orang sukses. Walaupun dia nggak punya harta yang banyak, walaupun dia biasa-biasa saja. Kenapa saya katakan sukses? Karena itulah yang membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai di akhiratnya. Kalau sekedar banyak harta, kemudian tidak taat pada Allah dan Rasul, tidak mau ikuti seruan Allah, mengabaikan seruan Allah, jangan dikatakan sukses. Sukses itu dia akan merasakan kebahagiaan itu dunia sampai di akhiratnya. Itu baru sukses. Kalau hanya merasakan nikmatnya di dunia saja, hanya beberapa tahun, kemudian dia meninggal tersiksa setelah kematiannya, ya bukan kesuksesan lah. Itu kegagalan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah mengajak atau menyeru manusia menuju Darussalam, dan dia memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Berarti orang yang sukses itu adalah orang yang selalu mendapat hidayah dari Allah atas segala perilakunya. Dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, dia selalu dapat hidayah dari Allah. Itulah orang yang sukses. Dia bisa menahan marahnya walaupun ada orang yang menyakitinya. Dia bisa memaafkannya walaupun terzalimi dirinya. Dia bisa selalu berbuat baik meskipun pada orang yang jelek akhlaknya padanya. Itulah ciri sukses itu. Orang yang sombong jangan dikatakan sukses. Punya rumah mewah, hartanya melimpah ruah, punya pangkat yang tinggi, kemudian dia sombong, dikatakan sukses, naudzubillah. Mengatakan saja sudah bahaya itu. Bukan itu kesuksesan itu. Sukses itu jika di dunianya mendapat rahmatnya Allah. Kalau di dunia mendapat rahmatnya Allah, berarti di akhiratnya pun juga akan dapat rahmatnya Allah. Ciri orang yang dirahmati Allah di dunia dibimbing oleh Allah, selalu berada pada jalan yang lurus. Kemudian di akhiratnya dimasukkan dalam surganya
yang penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Sukses itu orang yang dermawan itu sukses. Dermawan orang yang ahli sedekah tidak menunggu punya harta miliaran atau jutaan. Dalam sehari aja jika bekerjanya dapat 10.000, maka sebagian dari keuntungannya disedekahkan. Itu sukses. Tidak dimakan sendiri. Ada anak-anak yatim disantuni dengan jumlah yang Allah berikan, sebagian dari jumlah yang Allah berikan. Nggak harus nunggu kaya. Berapapun rezeki yang Allah berikan, sebagian untuk anak yatim, sebagian lagi untuk orang-orang miskin, menyenangkan orang-orang miskin. Berdasar apa yang Allah berikan. Meskipun dia miskin, hanya penghasilannya katakan sehari hanya 10.000, tapi dia bisa menyisihkan sebagian untuk santunan anak yatim dan orang-orang miskin. Itulah orang yang sukses. Ketika mendengar panggilan muadzin di masjid atau di musola, dia bisa berangkat untuk datang. Itulah sukses. Jika ada saudaranya yang meninggal dunia, dia bisa sempat untuk takziah, membantu dengan sholat jenazah, kemudian mengantarkan sampai ke kuburnya. Itulah sukses. Perkataannya benar dan tidak menyakitkan. Perkataannya lemah lembut. Itulah sukses. Tidak suka membual. Berkata yang tidak ada manfaatnya. Itulah sukses. Dia akan berkata jika ada manfaatnya, dan jika tidak ada perkataan yang membawa manfaat, dia diam. Itulah sukses. Kenapa saya katakan sukses? Karena itu akan dirasakan kenikmatannya dunia sampai di akhiratnya. Walaupun menjadi manusia termiskin di dunia, jika dia taat pada Allah dan Rasul, maka dia mendapat rahmatnya Allah. Mendapat rahmatnya Allah itu pasti punya ketenangan dalam jiwanya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihim. Dia Allah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman. Orang yang beriman taat pada Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman selalu berusaha mengikuti ajakan Allah. Kalau mendapat rahmatnya Allah, pasti tenang jiwanya. Tidak mungkin orang yang dirahmati Allah susah. Tidak mungkin. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak tersentuh rasa khawatir dan tidak tersentuh rasa susah. Ini urusan dunia. Meskipun dia termelarat sedunia. Kenapa? Allah yang memberi ketenangan jiwanya, ketenangan hatinya. Mungkin orang lain menganggap dia orang yang tersusah di dunia karena termiskin di dunia, tetapi dalam pandangan orang lain saja. Untuk dirinya tidak mungkin dia tersentuh susah karena mendapat rahmatnya Allah. Tidak ada orang yang dirahmati Allah itu susah hidupnya. Tidak ada. Tidak ada orang yang dirahmati Allah bingung hidupnya. Tidak ada. Rahmatnya Allah sangat besar nilainya dan sangat berharga bagi orang yang menerimanya. Orang lain mungkin menganggap dia susah, tapi pelakunya sendiri jika orang itu taat pada Allah Rasul yang didasari keimanan, berarti mendapat rahmatnya Allah. Tidak ada orang yang dirahmati Allah susah hidupnya. Tidak
ada bohong. Jika ada orang yang dirahmati Allah susah, bohong, pembohong besar. Tidak akan tercipta penderitaan baginya jika dia dirahmati oleh Allah. Dan orang yang akan mendapat rahmat Allah adalah wa'ati'ullaha war-rasulah la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian pada Allah dan pada Rasul la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Sukses adalah jika di waktu malam, pada umumnya manusia tertidur nyenyak, dia bangun malam, sholat tahajud, zikir, dan seterusnya. Itulah kesuksesan hidup. Karena itulah yang membawa kebahagiaan, tidak hanya di akhiratnya, di dunia sudah dirahmati oleh Allah. Setiap perbuatan baik mendatangkan rahmatnya Allah. Setiap perbuatan maksiat mengundang laknatnya Allah. Na'udzubillah, hindari berbuat maksiat. Sudah saatnya kita untuk merubah yang sebelumnya masih taat maksiat, taat durhaka. Perbuatannya baik jelek. Kalau sudah usianya di atas 50 tahun, sudah dekat dengan alam kubur, harus wajib merubah. Taat saja, jangan tambahin maksiat lah. Kok tidak bisa ngomong apa? Allah Maha Kuasa menjadikan bisa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Dibaca berulang-ulang dalam sholatnya. Agar banyak membaca ihdinas siratal mustaqim, ya sholatnya tidak yang wajib saja. Yang wajib dijalankan, yang sunnah pun dijalankan. Tapi ingat, mengabdi pada Allah tidak hanya sholat. Mengabdi pada Allah, semua jiwa raganya dipakai mengabdi pada Allah. Lisannya dipakai mengabdi pada Allah, telinganya dipakai mengabdi pada Allah, matanya pakai mengabdi pada Allah, akalnya, ilmunya, hartanya, semuanya dipakai mengabdi pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Berarti mengabdi pada Allah menggunakan jiwa raga dan harta benda yang sudah Allah titipkan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah, kita kembali menuju jalan yang benar. Yang semula kehidupan kita, perilaku kita masih terkadang taat pada Allah, kadang maksiat pada Allah. Jika usianya sudah di atas 50, maka segera dirubah. Kita jadikan taat terus-menerus, perkecil kemaksiatan. Jika terlanjur istighfar, ikuti perbuatan yang baik. Wadi sayyatal hasanata tamhuha. Sebab perbuatan baik itu ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik bisa menghapus perbuatan jelek. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Mudah-mudahan yang tersampai di majelis ini, yang tersampai pada kesempatan ini membawa manfaat, barokah, sehingga siapapun yang usianya sudah di atas 50 tahun sudah saatnya untuk mulai mengubah perilaku yang asali. Benar salah, dirubah menjadi benar. Mudah-mudahan dalam bimbingan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.